Di jam terakhir ini saya ingin menyampaikan suatu tema khotbah yang harusnya saya sampaikan di jam kelima tadi. Tapi entah kenapa materi yang saya siapkan di jam kelima dan jam yang keenam sama, tiba-tiba berubah jam 5 saya khotbah masalah hal yang lain. Oke, tolong multimedia. Nggak bisa. Hah? Nggak bisa ya? Oh, nggak bisa ditayangkan. Oke, kalau gitu saya akan khotbah tanpa PowerPoint. Saya ingin menyampaikan suatu tema tentang gimana kita menyikapi aliran Kristen Yahweisme. Yahweisme bukan saksi Yehova ya, beda ya, beda. Ciri khas kelompok ini gini. Siapa tahu kalian pernah ketemu ya. Tidak boleh mengucapkan kata Allah dari mulut, Pak. Allah ini dewa Arab, ini berhala, kita tidak boleh ngomong dari mulut kita. Nama Bapak kita di Alkitab adalah Yahweh. Pernah nggak ketemu orang yang gini? Dia bukan saksi Yehova, enggak. Dia cuma ekstrim tidak boleh mengucapkan kata Allah. Bagi mereka kata Allah adalah sesat itu berhala. Harus ngomong Yahweh. Siapa yang pernah ketemu orang kayak gini? Tetangga? Ada saudara? Pokoknya harus Yahweh. Halo? Saya mau tanya, bagi yang pernah ketemu, dampaknya tentang kelompok semacam ini yang ekstrim tidak boleh mengucapkan kata Allah harus Yahweh, kira-kira apa? Pernah tahu Mbak? Ibadahnya seperti Yahweh. Oke. Dampak yang lainnya seperti Yahudi. Betul, kalau Yahweisme yang ekstrim dia udah Yahudi bahkan menolak Tritunggal, saya tahu itu. Tapi untuk kelompok Yahweh yang masih awal, dia masih percaya Tritunggal, enggak se-ekstrim itu. Dampaknya apa? Selain seperti Yahweh kata Bapak yang di depan. Di dalam jemaat mungkin antar tetangga udah terjadi perpecahan. Betul enggak? Pada waktu awalnya kelompok ini yang ekstrim harus kata Yahweh, tidak boleh kata Allah. Salah satu korbannya itu keluarga saya ya. Anaknya bude saya. Bude itu apa ya? Ibu sing gede. Kakaknya ibu saya yang nomor 1. Bude kan ibu sing gede, bule kan ibu sing cilik toh. Anaknya kakaknya ibu saya, sepupu saya yang laki-laki ikut aliran ini. Dia begitu ekstrim sampai istrinya yang dulu mantan muslim jadi Kristen 2 tahun disekap, tidak boleh ikut FA, tidak boleh ikut persekutuan doa, dan tidak boleh berbakti di gereja waktu itu GBI Betani di daerah Surabaya. Singkat cerita istrinya enggak tahan, dia mikir dengan polosnya begini, dulu waktu saya masih muslim dibimbing jadi Kristen oleh ibumu, enggak diajari kayak begini. Kok sekarang kamu melarang enggak boleh gereja, enggak boleh kemana-mana, jadi kalau hari Minggu dia yang jadi gembalanya, dia yang khotbah, istrinya yang jadi jemaat. Singkat cerita kakak saya ini sepupu saya akhirnya pisah. Dampak dari ajaran ini. Tidak hanya itu tok loh. Waktu saya sekolah teologi, saya dulu sekolah di STT Betani Surabaya, tapi tidak lulus dari situ, saya lulusnya dari Malang.
teman sekolah saya sekelas di STT Betani, anaknya itu pemain keyboard di Youth Betani, di Geraha Betani. Dia sekolah di sebuah sekolah miliknya kelompok Yahweisme yang ekstrim, tidak boleh nyebut kata Allah. Suatu saat Youth Betani itu mau bikin KKR, bikin flyer kecil. Datang dan nikmatilah kuasa Allah di KKR Youth Betani tanggal sekian, pembicaranya ini. Dia bagiin ke kawan-kawannya. Kamu kalau bisa datang oh ya, oh iya. Yang tidak ekstrim dibilang oh iya, diterima. Ini SMP nih. Kawan-kawannya yang ikut kelompok gereja aliran ekstrim ini, Anda tahu reaksinya gimana? Ada yang mau nebak? Selebaran yang dibagiin digimanain? Dirobek, betul ibu yang baju hijau. Ada lagi yang mau nebak? Diremet-remet, dia apa ya? Diremet-remet itu digini loh. Ini bahasa Yunani. Ini diremet-remet. Terus dia ludah, dibanting, diinjek. Sampai yang bagi bilang, ini orang Chinese, lu kalau ndak mau ya bu kayak gitu. Kok sampai ekstrimnya? Pada waktu dia cerita ke saya cuma mikir begini, saya diem tak pikir. Ini masih SMP sudah tindakannya sudah ekstrim seperti itu. Padahal mereka kelompok yang masih minoritas, betul? Nah ini kalau di gede, apa gak tunggale ISIS ini? Kalau dia ekstrim, mayoritas, SMP udah kayak begitu meskipun dia minoritas. Kalau sudah mayoritas gimana? Ya kayak ISIS lah dalam versi Kristen. Dan saya untuk menghadapi ini terus terang, saya udah 3 kali melakukan dialog terbuka. Anda bisa lihat di YouTube, ketik nama saya Grazia Pelo akan ketemu film-film debat saya. Pertama kali saya dipertemukan oleh Bamak Malang. Jadi Bamak dan BMGK Malang mempertemukan kelompok Yahweisme dan saya dari pihak yang non Yahweisme. Kita dialog di Gereja Kristus Tuhan GKT Pahlawan Trip di Malang. Gerejanya penuh, bahkan sampai ruang di sebelah dipasang PowerPoint proyektor juga. Debat pertama mereka panas, debat kedua lagi di GBT Gereja Bethel Tabernakel di Jemur Sari Surabaya. Dan debat yang ketiga yang saya lakukan terhadap kelompok ini di GBIS Malang. Saya hafal betul ayat-ayat yang dia mainkan, pola pikir dan cara menggiringnya. Mau tahu? Ayo. Ini sayang PowerPoint-nya lagi bermasalah, nggak bisa ditampilin ya. Buka Yesaya 42 ayat 8. Hampir setiap kali saya ketemu dengan kelompok ini, mereka berargumentasi dengan ayat-ayat yang bunyinya seperti ini. Saya bacakan ya. Yesaya 42 ayat yang ke-8. Aku ini Tuhan huruf besar semua. Itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyuranku kepada patung. Kelompok Yahweh biasanya tanya begini, Pak Grazia tahu nggak kalau kata Tuhan ditulis huruf besar semua, bahasa aslinya apa? Tahulah. Kalau Tuhan T-nya besar, UHAE-nya huruf kecil, ini Adonai bahasa Ibraninya. Tapi kalau Tuhan, tolong ditampilin ayatnya tolong. Yesaya 42 ayat 8. Halo. Kalau di dalam Alkitab kata Tuhan hurufnya besar semua, bahasa Ibraninya YHWH. Yang kelompok Yahweh ngomong Yahweh itu loh. Terus terang saya baru sadar akhir-akhir ini setelah saya ditegur sama guru bahasa Ibrani saya.
Kata Yahweh di dalam Alkitab bahasa Ibrani itu tidak ada gracia. Hah? Kamu bisa baca Ibrani kan? Bisa. Coba baca nikutnya, baca tanda bahasanya. Dulu saya menganggap kata YHWH bisa dibaca Yahweh. Ternyata asumsi saya keliru. Begitu saya disuruh baca sama guru bahasa Ibrani saya baca bahasa Ibraninya, loh betul. Yod, he, vav, he. Di tanda yod, huruf Y, tanda bacanya bukan kamats, bukan patah, tidak ada huruf A. Adanya sewa, bentuk mati. Yod tandanya sewa, sewa itu bentuknya titik dua. Kayak orang tanda bagi ya. Itu tidak bakal bisa dibaca A. Yod, sewa, he, vav, he. Di bawah huruf W itu baru ada tanda kamats. Jadi kalau dibaca berdasarkan nikut tanda bacanya apa adanya literal, YHWH di seluruh Alkitab Ibrani hanya terbaca Yehovah. Tidak mungkin dibaca Yahweh. Dalam kasus tertentu YHWH akan mendapat nikut Yehowi, Yehwi, cuma itu tok. Terus guru bahasa Ibrani saya memberitahu, nikut bukan hanya vokalisasi A, I, O, gracia. Ini berpengaruh ke tensis. Kalau huruf yod dikasih vokal tanda baca A, ini moodnya menjadi past tense, menjadi bentuk lampau. Sehingga kita baru sadar di dalam seluruh masoretik teks perjanjian lama tidak ada satu orang Ibrani pun yang memberi tanda YHWH Yahweh, tetapi Yehwah tanda bacanya. Terus guru Ibrani saya ngajarin saya, but dalam bahasa Ibrani ada tata bahasa, ada aturannya. Apa tulisannya dan gimana bacanya. YHWH jika dikasih tanda baca Yehwa, nikutnya Yehwa, seluruh orang Israel yang berbahasa Ibrani sampai ngelindur menggigau pun bahasa Ibrani akan membacanya Adonai. Kalau YHWH posisinya di belakang kata Adonai, Adonai YHWH, YHWH di belakang kata Adonai ini nikutnya Yehowi. Kalau dibaca literal Yehowi. Begitu nikutnya dikasih tanda Yehowi, cara bacanya gracia bukan Adonai Adonai tapi Adonai Elohim. Yehowi akan dibaca semua orang Ibrani Elohim. Bagi orang awam, kalau kita ketemu sama kelompok Yahweisme, dia tunjukkan ayat, ini loh ayatnya. Yahweh itulah namaku. Jadi nama bapak kita siapa? Yahweh. Bagi saya kalau ketemu sama kelompok begini, dugaan saya, orang sing bahasa Yunaninya petita-petiti, sok-sokan, kemelinti. Orang yang sok-sokan ngomong Yahweh, pasti dugaan pertama, dia buta huruf Ibrani. Dia tidak bisa baca huruf Ibrani dengan nikutnya. Pasti. Karena di seluruh perjanjian lama tidak ada satu ayat pun yang tanda bacanya bisa dibaca A. Karena kalau tanda bacanya itu A, Yahweh seperti ucapan mereka, Tuhan itu riwayatmu dulu bentuknya past tense. Nangkep? Oleh karena itu tidak memungkinkan kalian bisa temukan kata YHWH dalam nikut yang bisa dibaca A. Ya, enggak mungkin. Yehwa. Tapi ingat ya, kalau tanda bacanya Yehwa, aturan bacanya itu Adonai. Kalau tanda bacanya Yehowi, aturan bacanya dalam bahasa Ibrani yang benar itu Elohim.
Jadi saya tidak menolak ayat yang dibacakan kelompok Yahweisme yang menolak kata Allah. Enggak. Aku mengimani ayat yang sama yang kamu baca. Bahkan di awal saya katakan, saya percaya YHWH, aku percaya Adonai, aku orang teologi, kata YHWH ada banyak di dalam Alkitab. Jadi jangan sampai ada yang mengatakan Pak Gracia menyangkal YHWH Adonai. Enggak, aku orang teologi, aku ngerti bahasanya itu. Yang membedakan adalah tafsirmu dengan tafsir saya. Bagi orang awam yang tidak belajar ilmu teologi, mudah terkecoh dan tergiring untuk masuk aliran ekstrem ini. Di dalam pertemuan-pertemuan debat terbuka dengan kelompok mereka, saya tegur. Tafsir yang kamu mainkan adalah tafsir yang terlarang di dalam dunia teologi. Karena kamu menggunakan metode literal harafiah ketat. Kamu bukan orang Yahudi, kamu tidak bisa berbahasa Ibrani. Kamu membaca ayat dalam terjemahan dan kamu maknai ayat itu dalam pola pikirmu yang bukan orang Ibrani dan kamu tafsirkan harafiah apa adanya. Dan saya akan melawan tafsirmu dengan metode tafsirku. Saya kalau membaca Alkitab, metode tafsir saya satu, pelajari literalnya. Kedua, perhatikan grammar dan cara bacanya. Ketiga, budaya Ibrani, konteks budaya dan historis ayat itu tidak boleh diabaikan. Gimana sih kira-kira kalau Tuhan Yesus pada waktu dia membacakan gulungan kitab Nabi Yesaya di rumah ibadat di sinagog, di saat Yesus membaca ketemu kata YHWH, gimana sih kira-kira cara Yesus dan para rasul membacanya? Anda tahu enggak budaya Yahudi? Seluruh orang Yahudi dilarang mengucapkan kata YHWH dari mulutnya. Yang boleh membaca hanya Kohen Hagadol. Kohen imam gadol besar, imam besar. Dan di dalam semua buku liturgi aturan Yahudi, Kohen Hagadol hanya mengucapkan kata YHWH apa adanya dari mulutnya dalam satu hari. Di saat dia memimpin Yom Kippur di Imamat 16. Di saat Yom Kippur baru kata YHWH diucapkan dari mulut sang imam besar 10 kali selama ritual itu. Begitu Yom Kippur itu ritual penebusan dosa seluruh bangsa. Yang motong sapi, setelah motong sapi motong kambing, kambingnya ada 2, yang hitam untuk Azazel dan yang putih kambing untuk Tuhan. Masih ingat Imamat pasal 16? Lali. Pulang dari rumah, PR ya. Baca Imamat 16, itu Yom Kippur. The Day of Atonement, hari pendamaian. Setelah Yom Kippur selesai, imam besar pun sampai Yom Kippur yang akan datang tidak akan mengucapkan dari kata-kata mulutnya. Saya pernah ngomong ini di dalam suatu seminar. Jadi saya dipaksa untuk, Pak Gracia, ikutlah seminar ini, ada seminar Yahweh di Elmi, Hotel Elmi Surabaya. Waktu itu saya kuliah, enggak aku malas, aku mau kuliah. Ayolah Pak, hanya Bapak yang bisa, malas aku. Lah kalau Bapak enggak datang nanti enggak ada yang penyeimbangnya. Teman saya ini rayu-rayu sampai akhirnya hati saya luluh. Ya sudahlah, aku tak datang ke seminar ini. Di seminar ini, salah satu tokoh Yahweisme dari Ambarawa mengucapkan kata-kata, pada waktu endingnya dia bilang begini, barang siapa yang tidak mau mengucapkan kata Yahweh, tapi ngotot menggunakan kata Allah,
itu berhubungan dengan keselamatan. Karena surga adalah surganya Yahweh, bukan surganya Allah. Jadi bagi kalian yang sudah dengar penjelasan saya malam ini dan tidak mau mengucapkan kata Yahweh, kalian semua akan masuk ke neraka berhubungan dengan keselamatan. Orang-orang ada yang iya, ada yang enggak. Waktu sesi tanya jawab, saya tanya, Pak, Anda punya gelar doktor. Apakah Anda satu-satunya doktor teologi yang tidak tahu aturan bahwa orang Yahudi pasca pembuangan dari Babel tidak ada satu orang pun yang mengucapkan kata YHWH dari mulutnya? Karena hanya boleh imam besar itu pun satu hari, Yom Kippur. Selain Yom Kippur, imam besar pun tidak akan mengucapkan kata YHWH vulgar. Apakah Anda satu-satunya orang teologi yang nggak tahu ini? Oh, saya tahu, Pak, tapi itu kan adat. Tunggu dulu, saya belum selesai. Apakah Bapak tidak tahu bahwa Yesus dan para rasul orang Yahudi yang terikat dalam budaya dan kesantunan bertutur kata dalam budaya Yahudi? Di dalam budaya Yahudi, jangankan kita nyebut Yahweh, YHWH, manggil bapaknya sendiri dengan namanya itu kurang ajar banget. Di dalam bukunya Yahudi namanya buku Derek Eretz. Derek itu artinya jalan, bahasa Arabnya Torik. Eretz itu dunia. Di dalam buku teologi Yahudi, ini panduan semua orang Yahudi di saat kamu berjalan di dunia supaya jangan sampai melanggar Taurat. Penjabaran hukum kelima, hormatilah ayah ibumu. Anda tahu? Ada aturannya 1, 2. Dan di salah satu klausul penjabaran di dalam buku Derek Eretz tentang hukum kelima, seorang anak Yahudi dilarang menyebut bapaknya namanya langsung karena kekurang ajaran. Pak Iwan punya anak? Namanya anak Pak Iwan siapa? Hah? Matthew. Lihat ya. Misalnya saya ini Matthew, anaknya Pak Iwan. Iwan. Kok diam aja sih lu ah? Namanya istrinya Pak Iwan siapa? Sri. Bojomu lo, suamimu lo, Iwan lo, kurang aja dipanggil gak noleh-noleh. Tolong anterin aku sekarang karena aku harus berangkat. Aku janjian sama temanku. Nanti pulang tolong Iwan jemputan aku di rumah ini ya Wan ya. Kenapa kalian ketawa? Namanya Iwan toh? Kenapa ketawa? Aku Matthew ini anaknya Iwan. Bojone lah Sri toh. Iya Sri. Kita ketawa karena kita tahu apa yang barusan saya praktekkan di sini, ketidaksopanan dalam adat timur. Ini lancang bagi budaya ketimuran. Budaya Yahudi lebih ekstrim, itu masuk di dalam buku teologi. Seorang anak laki-laki dilarang memanggil nama bapaknya dengan namanya. Ini masuk buku teologi. Jadi kita paham seorang Yahudi tidak bakal pernah kayak Yesus punya bapak siapa? Bapaknya Yesus apa? Jangan sampai kita bayangkan, Yusuf, aku tak main ke sebelah ya Sob ya. Bilang no Maria, pokoknya aku di sebelah, masa gitu? Budaya dalam bahasa Jawa itu ada istilahnya. Seorang anak yang melakukan kelancangan menyebut yang lebih tua hanya dengan nama, itu namanya jambal atau jangkar. Ini istilahnya dalam bahasa Jawanya ada. Kalau saya melakukan kekurang ajaran dengan menyebut orang yang lebih terhormat, lebih tinggi pangkatnya dengan namanya langsung, saya melakukan kekurang ajaran, kelancangan, itu bahasa Jawanya jambal atau jangkar. Di adat ketimuran, di adat Yahudi, di budaya Yesus, hal ini mustahil. Saya tanya sama pembicara itu, apakah Bapak satu-satunya doktor teologi yang tidak tahu bahwa Yesus orang Yahudi dan orang Yahudi tidak mengucapkan kata-kata itu? Yesus bukan imam besar, Yesus suku Yehuda. Imam besar harus suku Lewi. Yesus dari lahir sampai mati
Dia tidak pernah berkata-kata lancang, kekurangan ajaran dalam bertutur kata. Dia tidak pernah mengucapkan Yahweh kayak lambemu. Oh, aku sekarang ngerti Pak, aku ngerti. Jadi yang Bapak maksud itu kira-kira begini kan? Yesus dan para rasul tidak nyebut kata Yahweh kan? Semua masuk neraka. Petrus masuk neraka, Paulus masuk neraka, dan yang masuk surga kamu dan pengikutmu gitu kan? Begitu saya melakukan argumentasi berdasarkan kajian historis dan budaya Yahudi, seminarnya itu bubrah. Maksudnya mereka menjaring jemaat supaya ikut kelompok mereka, malah orang terbelalak sampai di sebelah mana ya? Di sebelah sini saya. Jadi belakang saya agak situ. Ada bapak yang terhenyak, oh iya, oh ngerti. Langsung dia marah-marah sampai istrinya, Pak izin Pak malu Pak, sudah diem loh ta. Nggak bisa tuh sesat. Iya diem loh ta. Jadi beberapa peserta itu langsung tersentak. Di dalam tafsir Alkitab dilarang kita melakukan tafsir harafiah ketat. Karena penulis-penulis Alkitab menulis pada zaman lampau tertentu dalam suasana historis dan budaya tertentu. Jadi kalau kita istilahnya memperayat itu di luar konteks di mana budaya dan sejarahnya ditulis, terus saya membayangkan Yesus seakan-akan orang London, orang New York, orang Eropa yang menyebut orang yang lebih tua dari mulutnya suatu hal yang biasa, itu keliru. Itu bukan Yesus yang aku kenal, bukan Yesus yang ada di dalam Alkitab, bukan Yesus orang Israel. Itu Yesus de Gomez. Itu Yesus Gonzales. Nangkep enggak? Kalau orang awam diajak digiring dengan diskusi-diskusi kayak begini dengan tafsir-tafsir harafiah, tanpa melihat historisnya, tanpa melihat kultur budayanya, mudah terkecoh. Dan tidak hanya terkecoh, tingkat ekstremismenya tinggi loh. Saya ini kelompok penginjil, saya ini cenderung lebih luas. Saya ramah dengan Katolik, meskipun saya bukan Katolik. Saya bergereja juga sering ke GKT, Gereja Calvinis. Gereja GKT, Gereja Kristen Tuhan, Kristus Tuhan di Araya, pendetanya dekat banget sama saya. Meskipun dia tahu KAJ saya masih GBI Betani. Saya KAJ Betani loh, saya orang Betani tahun 80, saya ke gereja di Surabaya masih lewat Pematang Sawah. Pak Niko sama Pak Arifin masih kumpul jadi satu. Jadi saya kalau jalan ke gereja dulu sekolah minggu itu lewat Pematang Sawah. Saya jemaat mula-mula. Ibu saya pendoa syafaat Betani. Ibu Pelo yang nulis buku tim doa itu, Sekolah Doa dan Peperangan Rohani. Tapi begitu lihat perkembangannya saya enggak, karena saya di Malang, saya jauh sama Betani, saya gereja di GKT atau di GKI. Saya ramah. Saya ketemu gereja yang berbeda liturgi, asalkan doktrin utamanya dia percaya Tritunggal Maha Kudus. Dia percaya Yesus Sang Firman yang jadi manusia. Dia percaya hanya Yesuslah juru selamat yang bisa menebus manusia. Doktrin sekunder, liturgi, perbedaan-perbedaan yang sekunder, saya bisa toleran. Selama kamu dan saya doktrin primernya sama. Lah kelompok ini, dia tidak lihat kita bisa bergandengan tangan sesama tubuh Kristus. Langsung dia doktrinkan kelompok ini, Allah itu nama dewa, sesat. Dan menggunakan tafsir-tafsir harafiah. Betul Allah itu adalah nama dewa di abad ke-7 betul. Di abad ke-7 di sekitar kehidupan Muhammad, Allah itu nama salah satu dewa, bapaknya Dewi Alata, Almanat dan Al-Usa, betul. Tetapi Allah juga dipakai orang Arab Kristen yang bukan penyembah berhala dalam makna monoteisme. Ini sama kasusnya dalam bahasa Ibrani Elohim. Elohim itu untuk siapa? Bisa dua loh.
Elohim itu bisa untuk Allah yang kita sembah. Elohim bisa untuk berhala-berhala yang disembah negara-negara sekeliling Israel. Jangan ada padamu ilah lain di hadapan hadiratku. Tahu bahasa Ibrani-nya apa enggak? Lo yihye Elohim acherim. Jangan ada padamu ilah lain di hadapan hadiratku, ya kan? Bahasa Ibrani-nya lo yihye Elohim acherim. Ilah lain yang dimaksud di dalam ayat itu apa? Sesembahan dewa-dewa berhala di sekeliling bangsa Israel, betul enggak? Elohim di dalam Alkitab itu netral, bisa untuk Tuhan kita, bisa Tuhannya orang lain yang dewa-dewa berhala-berhala. Di dalam Ulangan 6 ayat 14, lo talkenu ara ahare Elohim acherim. Janganlah kamu mengikuti Allah lain. Lo talkenu ahare Elohim acherim. Elohim juga di situ. Jangan mengikuti Allah lain. Allah mana ini? Apakah Allah kita? No. Elohim acherim yang di ayat Ulangan 6 ayat 14, ini dewa-dewa berhala-berhala yang disembah orang-orang di sekeliling bangsa Israel. Jadi kata Elohim itu netral, bisa untuk Tuhan saya, bisa untuk Tuhanmu. Nangkep enggak? Demikian juga kata Allah. Orang Arab yang beragama Islam pakai kata Allah bagi makna Islam. Orang Arab penyembah pagan memaknai kata Allah dalam makna pagan, iya. Tapi orang Arab Kristen memaknai Allah dalam makna kekristenan. Contohnya paling gampang kata Tuhan ya. Kita punya Tuhan enggak? Punya teman Islam? Punya tetangga Islam? Dia nyembah Tuhan enggak? Nah, Tuhan tetangga kalian yang Islam, tetangga kalian yang Hindu, sama-sama nyembah Tuhan, apakah sama dengan Tuhan kita? Kata Tuhan netral bukan? Dipakai orang Kristen yang beragama Hindu, dipakai orang Islam, dipakai orang Kristen yang beragama Hindu apa ya? Keliru. Dipakai orang Indonesia yang beragama Kristen, dipakai orang Indonesia yang beragama Hindu, orang Indonesia yang beragama Muslim, termasuk kelompok kejawen, agama apapun. Yang jelas kata Tuhan maknanya bisa berbeda-beda tergantung keyakinan orang-orang Indonesia yang nyebut tadi itu loh. Kamu apa? Hindu. Aku percaya Tuhan. Ya Tuhan dalam konsep Hindu panteisme. Aku percaya Tuhan. Kamu apa agamanya? Islam. Oh ya, Tuhan dalam makna Islam. Kamu percaya Tuhan? Iya. Kamu mana? Saya GBI Graha Betani. Oh ya, aku tahu Tuhanmu. Sama. Nangkap enggak? Kalau ada PowerPoint-nya bisa keluar, saya tunjukkan bahwa YHWH yang diklaim harus disebut, kasusnya juga sama Pak. Di dalam prasasti yang ditemukan di Israel, saking enggak keluar di PowerPoint, ada 3 prasasti di Kanaan kuno, YHWH ditemukan di prasasti dalam makna pagan, dia sekutunya Dewi Asyerata. Bahkan di dalam penggalian arkeologi, YHWH itu suami dari Dewi Asyerata. Hasil pernikahan YHWH, dewa YHWH dengan Asyerata, punya anak dewa Baal. Dewa Baal musuhnya dewa Mot, dewa kematian. Saya tunjukkan. Ini loh. Anda bisa ketik ya, cuman catatan lihat di Google gambar. Inscription Kuntilet Arjut Pistos A dan Pistos B. Inscription prasasti, inscription Kuntilet Arjut. Kuntilet ya pakai
Kuntilat biasa, Arjut pakai T, Arjut. Lihat di Google gambar akan keluar gambarnya prasasti ini, ada huruf YHWH dan terjemahannya. Ini prasasti bahwa kamu memaknai Yahweh, YHWH dalam makna monoteismemu. Tapi prasasti ini memaknai apa? Dalam makna pagan. Prasasti kedua, inscription Khirbet Elkom. Khirbet itu KHIR, Kir, KHIRBET, L strip kom itu KOM. Di dalam prasasti Khirbet Elkom, YHWH adalah nama dewa laki-laki sekutu Dewi Asyarata. Bagaimana? Enggak Pak, saya tidak percaya dewa Yahweh. Saya Yahweh yang beda. Ya podo. Saya bukan Allah yang dewa itu. Allahku tuh ya Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Nangkap enggak? Ini masuk sesi yang terakhir. Kapan gereja menggunakan kata Allah? Ada yang tahu? Buka Kisah Para Rasul 2 ayat 11. Pada waktu pencurahan Roh Kudus di jam 9 pagi, para rasul-rasul berkhotbah dan terjadi mujizat. Di saat dia berkhotbah, di dalam Kisah Para Rasul 2 ada 17 bangsa. Semua bangsa, 17 bangsa yang tercatat di dalam Kisah Para Rasul 2, mendengar rasul-rasul berkata-kata dalam bahasa dan dialek daerah mereka masing-masing. Betul? Masih ingat itu? Tolong ayatnya ditampilin. Setelah dia disebutkan beberapa bangsa, di ayat-ayat terakhirnya dibilang begini. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang apa? Orang apa? Orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan Allah. Ini terjemahan. Kita lihat bahasa Yunani aslinya apa? Orang Arab, orang Kreta, orang Funisia, orang Mesopotamia, orang Romawi, orang Yunani, 17 bangsa disebut, mendengar para rasul-rasul berkata-kata dalam bahasa dan dialek mereka sendiri. Bahasa Yunani dibilang apa? Megaleia tuteu. Perbuatan-perbuatan mega yang dilakukan oleh Theos. Kalau ada orang Yunani, dia akan mendengar kata Theos, betul kan? Karena Alkitab mengatakan mujizatnya itu orang-orang bisa mendengar dalam bahasa daerahnya masing-masing. Kalau orang Latin, orang Roman dengarnya apa? Bukan Theos tapi Deus. Kalau orang Yahudi, orang Ibrani, Theos Yunani, bahasa Latinnya Deus. Orang Yahudi, Elohim. Nah kalau orang Aram juga hadir. Kalau orang Aramaik dia akan dengar di kupingnya Allah atau Alohu. Pertanyaan saya, orang Arab yang menyaksikan pencurahan Roh Kudus, yang menyaksikan hari lahirnya gereja, yang mendengar para rasul berbicara dalam bahasa Arab di telinganya mereka, ini mujizatnya Roh Kudus. Theos dalam bahasa Arabnya apa? Di dalam debat-debat terbuka waktu itu saya bawakan kamus Arab Yunani, tak bawakan. Kalau ngomong bahasa Yunani, bahasa Arab tolong pakai kamus Arab Yunani Pak. Ojo sakarepe dhewe. Yang ngomong Arab, ngomong Yunani sakarepe dhewe kan ya repot toh. Ngomong Elohim terjemahannya apa? Ini loh Pak kamus Ibrani Arab. Coba lihat. Elohim bahasa Arabnya apa? Ini buatannya apa? Terbitannya Yerusalem. Saya bawain ini baca. Elohim dalam bahasa Ibrani. Kamus terbitan Yerusalem bahasa Arabnya cuma satu. Al-Ilah atau Allah. Theos bahasa Arabnya cuma ada satu, tidak ada dua, tidak ada tiga, terjemahan cuma satu. Theos adalah Allah.
Terus saya tanya kepada orang yang pernah berdiskusi sama saya. Jikalau Roh Kudus melakukan mujizat di hari pencurahan Roh Kudus, orang Arab menyaksikan hari kelahiran gereja pencurahan Roh Kudus. Mendengar kata Allah, lah pangkatmu iku opo? Mau ngelarang-ngelarangku iku, kamu tuh apanya Roh Kudus, kira-kira gitu. Nangkep enggak? Jadi mereka hanya berkutat dalam tafsir harafiah yang tidak sesuai dengan fakta. Roh Kudus memberikan kebebasan kita menyebut Allah, mengenal Allah dalam bahasa dan dialek kita masing-masing. Buka Galatia 1 ayat 17. Ini pernyataannya Paulus. Setelah dia dapat mujizat ditemui Tuhan Yesus di dalam perjalanan menuju Damaskus, Damsik. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku. Setelah dia ketemu Tuhan Yesus dalam terang di perjalanan menuju Damaskus, Damsik, dibilang apa? Tetapi aku berangkat ke tanah. Dan dari situ aku kembali ke Damsik. Damsik itu tetap wilayah Arab, Damaskus itu wilayah Arab, Syria paling selatan. Jadi di utaranya Israel agak sebelah kanan, di atasnya Yordania. Ayat 11. Setelah dia keliling di tanah Arab dan ke Damaskus yang adalah kota Arab. Ayat 11-nya bilang apa? Ayat 18. Lalu 3 tahun kemudian setelah dia menginjil pertama kali ke Arab, ke kota-kota Arab di Damaskus, Damsik, aku baru ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas. Ini firman Tuhan, Pak. 3 tahun pertama setelah Yesus bertemu dengan Paulus, Paulus tidak pergi ke Eropa, tidak pergi ke Roma. Dia ke Arab, keliling kota-kota Arab 3 tahun. Terus saya mau tanya sama orang-orang yang waktu saya diskusi. Lah pada waktu Paulus ketemu orang-orang Arab di kampung-kampung Arab, di kota-kota Arab. Ngomongnya gimana? Minimal kan pakai penerjemah toh. Di saat Paulus ngomong Elohim, penerjemahnya nerjemahkannya apa? Ya enggak ada lain, ya Allah. Mau apa lagi bahasanya cuma itu? Nangkap? Salah satu informasi yang ketiga, ini yang paling penting. Sebelum saya tutup, saya tanya sama orang-orang kelompok ini. Anda mengatakan harus kembali ke Hebraic root. Kalau Anda tantang saya, ada berapa banyak perjanjian baru dalam bahasa Yunani di abad pertama? Saya bisa tunjukkan ratusan papirus penemuan abad pertama. Yang abad kedua hampir 300. Abad ke-4, 5 dan sampai abad 10. 5.700 salinan perjanjian baru bahasa Yunani tok. Saya tanya sama kelompok mereka. Jangan hanya perang tafsir, aku minta bukti. Tunjukkan satu tulisan perjanjian baru yang ditulis dalam bahasa Ibrani di abad pertama. Aku enggak minta 10, aku minta 1, tolong tunjukkan di mataku, aku pengen lihat. Kalau abad 1 enggak ada, abad kedua enggak banyak-banyak, aku cuma minta 1, tunjukkan di mataku. Abad kedua enggak ada, aku minta abad kelima wis, 1. Abad 5 enggak ada, abad 10 enggak apa-apa, 1 aja. Semua yang saya tanya diam semua. Karena Anda tahu apa? Saya punya dokumennya. Perjanjian baru baru diterjemahkan dalam bahasa Ibrani abad 14. Itu pun hanya Injil Matius tok. Dokumen yang saya bawa di dalam pertemuan dengan kelompok-kelompok ini, saya bawa Injil Matius Dutilet terbuatan tahun 1555. Ini loh perjanjian baru bahasa Ibrani
baru ada di dunia yang Matius abad 14, revisinya abad 16. Perjanjian baru Ibrani yang komplit baru selesai dibuat 100 tahun yang lalu. Jadi apa yang kamu ucapkan itu hanya bermain-main di atas tafsir-tafsir, asumsi-asumsi, dugaan-dugaan, bukan fakta. Para rasul menulis perjanjian baru dituntun Roh Kudus bukan? Dalam tuntunan Roh Kudus yang saya yakini, para rasul tidak pernah menulis YHWH. Cari kata Yahweh dari mulutnya Yesus, tidak ada. Yesus cuma ngomong apa? Bapakku yang di surga. Yang keluar dari mulutnya Yesus apa? Bapak. Arti Bapak apa? Ya sudah tahulah mereka. Nangkep ya? Yesus hanya ngomong Adonai, sembahlah Elohim. Lah orang Yahudi kalau dengar Yesus ngomong Adonai Elohim, siapa yang dimaksud? Ya sudah tahulah siapa itu. Tapi yang terucap dari mulutnya Yesus apa? Adonai Elohim atau Bapa. Nangkep? Jadi kesimpulannya apa? Ikuti teladan Yesus dan para rasul. Kita tidak menolak YHWH. Itu nama diri Allah dalam perjanjian lama, iya. Tapi teladan Yesus dan pencurahan Roh Kudus bahwa Dia mengizinkan gereja mengenal Allah dalam berbagai bahasa dan dialek, jangan diabaikan. Amin. Jadi kalau ada yang mau ke Yahudian mau ngomong Elohim, ya monggo karep-karepmu, ya kan? Tapi jangan nyalah-nyalakan yang Allah, nangkap enggak? Pencurahan Roh Kudus abad berapa ini? Halo? Pencurahan Roh Kudus abad berapa? Abad 1. 600 tahun sebelum Muhammad lahir. Jadi tidak ada hubungannya dengan dewa-dewa Arab di zamannya Muhammad. Ini lebih dulu. Aku patokan Alkitab. Amin. Jadi kalau kita ketemu sama orang ini jangan kita langsung marah, enggak, jangan. Saya ngomong ya memang gayanya saya ceplas-ceplos begini. Karena orang-orang yang ikut kelompok ini bisa jadi niatnya benar. Hanya mereka terkecoh dengan penggiringan tafsir-tafsir harafiah. Hati-hati, tafsir harafiah yang tidak melihat historis dan konteks budaya itu berbahaya. Amin. Kalau ketemu orang-orang kelompok ini, dinasehati, diberitahu pelan-pelan. Amin. Kamu mau ngomong pakai bahasa Yahudi ya silakan. Kamu ngomong pakai bahasa Arab debata ya silakan. Debata itu dewata dibatakan menjadi debata. Nah, betul. Mana halak Batak ini? Halak Batak mana? Debata kan? Orang Chinese mau pakai kata sangti ya enggak apa-apa. Orang Ambon mau bilang tete manis ya silakan. Bukan tetek manis ya, bukan. Tete manis. Mau panggil Gusti ya silakan. Bahasa apapun yang kita ucapkan untuk menyembah Dia, Allahnya Abraham, Tuhan tahu. Amin. Tapi kalau ngomong sama orang-orang itu ya pelan-pelan. Kalau kok kita ngomongnya langsung tabrak, bukannya orangnya berubah, malah dia akan bermusuhan dengan kita. Ya, cara saya khotbah jangan ditiru, jangan ya. Anda rubah lebih diperhalus. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, kami mengucap syukur. Kami telah menerima firman pengajaran-Mu ya Tuhan. Supaya kami tahu yang benar dan tidak terjebak dalam pengajaran yang memecah belah, yang keliru. Kita menjadi pendamai, bukan pemecah. Tanamkan firman pengajaran-Mu di dalam hati dan pikiran kita, supaya berakar dan bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Sehingga kami bisa menyadarkan kepada yang lain, supaya tubuh Kristus bersatu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oh ya, saya lupa sedikit. Saya bawa beberapa buku tulisan-tulisan kayak saya tentang apologetika. Ini bagaimana cara menjawab kalau diserang begini, contohnya Alkitab dituduh kitab porno. Saya jabarkan bagaimana cara menjawab. Ada tuduhan Kristen makan babi, tidak mengikuti Taurat. Gimana cara jawabnya? Saya jabarkan di sini. Termasuk tentang Yesus menebus dosa. Ini ajaran Paulus. Ajarannya rasul palsu. Saya jabarkan tentang bagaimana kita menjelaskan kesalahpahaman dari pihak lain.
ada yang jilid pertamanya ada di sana, termasuk buku tentang menjelaskan Tritunggal. Saya mengumpulkan data dari abad ke-7 sampai abad ke-14. Ulama-ulama muslim abad 7 ketemu dengan pendeta-pendeta Kristen di Arab. Diskusi Tritunggal pertama kali seperti apa saya bukukan, ini lawan ini, sampai abad 14. Dan saya teliti, saya bukukan, saya ketemu di mana kesalahpahaman mereka dan gimana kita bisa menjelaskan Tritunggal dengan baik. Buku ini langka, buku yang mengungkapkan data dialog pendeta-pendeta di Arab abad 7 sampai abad 14, mungkin hanya buku saya di Indonesia.